Oke, semuanya. Jadi hari ini kita akan memasuki materi yang namanya memahami teori asam basa ya. Jadi ada tiga teori, ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, sama ada Lewis ya. Jadi coba kita review lagi biar kalian juga paham ya. Dan kalau yang ketinggalan dan belum paham, coba kita pahamin bareng-bareng lagi ya. Mengenai teori asam basa, itu kita mulai dulu dengan mengenal asam basa. Ya, jadi asam basa dalam kehidupan sehari-hari itu ya untuk asam itu ada jeruk ya yang rasanya asam banget tuh. Jadi kalau kalian nyobain jeruk yang rasanya masam gitu ya. Nah, itu bukan karena vitamin C-nya, tapi karena asam sitratnya yang menunjukkan dia buat rasanya jadi asam gitu ya. Kalau vitamin C mah rasanya bukan kecut gitu ya, nggak sekecut itu gitu. Jadi asam sitrat itu adalah asam yang menyebabkan si jeruk itu berasa sangat masam gitu ya. Nah, lalu ada asam cuka atau asam asetat. Nah, biasanya senyawanya kita sebut sebagai CH3COOH gitu ya. Lalu ada sabun atau deterjen. Nah, ini adalah contoh dari basa ya. Kalau ini basa ya. Kemudian ada obat mah yang merupakan basa juga. Jadi kalian tuh bisa melihat asam dan basa itu dari rasa yang kalian rasakan ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya di sekitar kalian. Misalnya ada cuka, nah cobain cukanya pasti rasanya asam. Kalau sabun itu termasuknya basa ya, kalian juga bisa ngerasain rasanya sabun apa, obat mah apa. Nah, kenapa bisa dikategorikan si sesuatu senyawa itu bersifat asam ataupun basa? Itu karena di sini ada konsep dasar dari Bapak Arrhenius ya. Jadi Pak Arrhenius ini menyatakan bahwa definisi asam adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, dilarutkan dalam air. Ingat ya, dalam air. Jadi pelarutnya itu harus air, dia melepas ion hidrogen ya atau H+. Ingat ya, yang dilepas itu bukan elektron. Jadi yang dilepas adalah ion hidrogen atau H+. Itu kita kategorikan sebagai acid atau asam. Sedangkan basa itu adalah zat ketika dilarutkan dalam air, ingat ya dalam air, maka dia akan melepas ion hidroksida atau OH- ya. Nah, jadi kalian bisa membedakan nih yang mana yang asam. Ya, asam itu adalah H+ ya. Di sini ada H+, berarti dia asam ya. Jadi bukan H+, melepas H+ ya. Sorry, sorry. Di sini kita hapus saja. Melepas H+ ya. Dia termasuk asam. Kemudian dia melepas OH-. Nah, berarti dia basa gitu ya. Jadi kalian harus bedakan yang mana asam, yang mana basa. Jadi identik basa itu dengan OH-, kalau H+ itu dengan asam, ya. Dan di sini ada syaratnya, reaksinya harus terjadi dalam pelarut air. Jadi Pak Arrhenius pada tahun 1884 dia itu hanya terbatas dalam pelarut air, ya. Jadi kalau misalnya di dalam minyak dia nggak bisa tahu tuh, kalau gas juga dia nggak tahu, ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi definisi ini harus kalian ingat baik-baik karena nantinya di dalam materi asam basa kita akan mengenal lebih jauh apa yang terjadi ketika direaksikan, ketika ditambahkan dengan konsentrasi yang berbeda atau dengan volume yang berbeda nanti jadinya apa gitu ya. Jadi tolong dipahamin baik-baik konsep dasar Arrhenius. Kalau sudah paham, kita akan lihat ke contohnya ya. Jadi kalau misalnya dalam HCl, dalam asam klorida, nah dia termasuk ke dalam asam kuat ya. Asam kuat. Nah, maka ketika HCl ini larut di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+ ya. Nah, yang identik dengan asam ya tadi ya. Dan ion Cl- atau ion klorida ya. Nah, ingat, asam klorida karena dia asamnya kuat, maka dia akan terurai sempurna. Jadi kalau kamu punya konsentrasi HCl misalnya 0,1 m, maka
yang terbentuk dari H+ yang di sebelah kanan itu adalah 0,1 M juga. Sedangkan Cl-nya 0,1 M juga ya. Jadi ketika kamu uraikan, misalnya ada air di sini, kamu masukin zat HCl, maka yang terbentuk ya ada ion H+-nya, ada ion Cl-nya, H+-nya, dan Cl-nya. Jadi sama nih, kalau dia 0,1 M, dia juga 0,1 M. Kalau kalian memasukkan 2 molekul HCl ya maka terbentuk juga 2 molekul HCl gitu ya. Gitu. Jadi dia terionisasi sempurna. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya kalian memasukkan CH3COH. Nah, CH3COH ini merupakan asam lemah ya, dia asam lemah. Sehingga apa? Sehingga mereka akan terurai sebagian. Nah, jadi misalnya kamu punya 0,1 M di sini, maka yang terurai bukan 0,1 M ya, tidak ya. Maka yang terurai bisa jadi 0,001 M gitu ya. Nah, di sini juga yang terurai pasti 0,001 M karena komposisi H+ dan CH3COO- harus sama gitu ya. Karena kan dia ion yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Jadi kalau gambarannya, kalau misalnya kamu punya air di sini, kamu memasukkan misalnya 100 molekul CH3COOH. Nah, berarti yang nantinya akan menjadi ion H+ dan Cl- gitu ya. Itu cuman satu biji doang gitu ya. Jadi cuman hanya satu molekul, atau bukan molekul ya, ion ya berarti ya. Hanya satu ion H+ dan Cl- gitu ya. Nah, sisanya kok H+ dan Cl- tuh kan? Salah kan? Ini CH3COO-. CH3COO- ya. Sorry, ini bukan Cl-. CH3COO- gitu ya. Nah, sisanya apa, Sir? Sisanya ya CH3COOH karena tidak terionisasi sempurna gitu. Jadi 99 molekul nanti ya. Jadi cuma satu ion H+ dan CH3COO-. Jadi yang terionisasi dari 100 tinggal 99 molekul. Nah, makanya dia termasuk ke dalam asam lemah karena dia cuma bisa menyumbangkan H+-nya cuma satu bagian aja. Gitu ya. Nah, dari 100 bagian misalnya dari 100 bagian di sini 100 yang disumbangin cuman satunya doang ya. Ya kan? Kalau 0,1 menjadi 0,001 itu cuman 1%-nya doang ya, cuman satu bagian. Nah, beda dengan begitu pula dengan basa ya. Kalau basanya basa kuat, ini basa kuat, ya ketika NaOH dia larutkan dalam air maka akan terbentuk Na+ dan OH- yang pastinya konsentrasinya akan sama ya. Jadi kalau ada 100 molekul di sini, nah berarti di sini akan terbentuk 100 ion Na+ dan 100 ion OH-. Jadi mereka akan sama kayak HCl ya karena sama-sama kuat gitu. Oke ya. Semoga bisa dipahamin. Nah, ini ada kelemahannya. Kelemahan teori Arrhenius itu adalah keterbatasan pelarut. Jadi, pelarutnya hanya berlaku untuk air dan dia nggak bisa menjelaskan tentang gas ya. Jadi, kalau misalnya zatnya gas itu dia nggak bisa tahu tuh gimana. Tapi kalau dia air, pelarutnya air, dia bisa menjelaskannya ya. Karena khusus Arrhenius karena tahunnya juga tahun jebot ya, tahun 1884 ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, jadi dia nggak bisa pelarut selain air. Gitu ya. Oke, paling dari segini aja ya untuk teori Arrhenius. Nanti selanjutnya kita akan lanjutin ke teori Bronsted-Lowry dan juga teori Lewis gitu ya. Oke, paling dari segitu aja, tutup. Terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa belajar lagi tentang konsep dari asam basa ya. Terima kasih.